Halo, salam jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini temanya adalah mengenai tanda-tanda bahwa Anda itu kurang percaya diri atau minderan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, sebagai dukungan terhadap channel ini supaya semakin berkembang. Kepercayaan diri merupakan salah satu aset yang penting yang dapat kita gunakan untuk mengarungi permasalahan kehidupan ya. Percaya diri menunjukkan bahwa kamu mencintai dirimu sendiri, bahwa kamu percaya dengan kemampuan dan talentamu sendiri. Entah itu dalam aspek penampilan, pekerjaan, atau saat bersosialisasi. Kurangnya kepercayaan diri akan bisa membuatmu gampang mengalami stres, mudah merasa canggung, bahkan susah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, kira-kira kamu itu orang yang percaya diri atau orang yang gampang minderan? Berikut akan saya beberkan ya beberapa tanda kamu mungkin orang yang minderan atau kurang pede. Tanda yang pertama, apakah kamu selalu berpikir bahwa orang itu hanya melihat kekuranganmu? Pernahkah kamu merasa saat kamu keluar rumah misalnya, kamu langsung berpikir bahwa orang akan melihatmu dan akan menilai baju yang kamu pakai? Kamu berpikir orang akan melihat pahamu yang besar, lenganmu yang berlemak, atau kamu merasa hidungmu kurang mancung? Orang minder biasanya berpikir bahwa orang lain akan melihat kekurangannya daripada kelebihannya. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah image dirinya yang negatif, dan diperbesar pula dengan imajinasinya sendiri dan keyakinannya sendiri bahwa dia itu kurang baik. Padahal semua itu hanya prasangkanya saja ya. Tanda yang berikutnya, tidak pernah mencoba hal yang baru karena takut tidak bisa. Apakah kamu mempunyai pikiran takut gagal, takut tidak bisa, takut malu? Sudah jadi kebiasaan orang minder loh untuk mempunyai pemikiran seperti itu. Bagi orang yang tidak percaya diri, kegagalan itu merupakan suatu momok besar yang menakutkan sekaligus penghalang untuk bisa melangkah lebih maju. Karena mereka takut gagal, takut malu, takut tidak bisa, takut ditertawakan, maka mereka lebih merasa nyaman dengan mengurung diri dalam zona nyaman dan tidak bisa kreatif untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Bahasa kerennya, kamu itu sudah kalah duluan bahkan sebelum mencoba bertanding. Dirimu sendirilah yang sebenarnya merendahkanmu. Namun, pertanyaannya adalah berapa banyak waktu dan kesempatan yang akan kamu buang sia-sia hanya sebab ketakutanmu dan rasa tidak percaya dirimu? Ayo, ya. Tanda yang berikutnya, cenderung menghindari kontak mata. Apakah kamu sering tidak bisa menatap mata orang yang berbicara denganmu? Apakah ketika kamu bertatap mata dengan lawan bicaramu, kamu memikirkan bahwa dia sedang menilaimu? Apakah kamu lebih memilih memandang objek lain saat kamu berbicara dengan orang lain? Sebenarnya, orang yang kurang percaya diri menjadi tidak nyaman saat melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Saat kontak mata, kemungkinan yang ada di dalam pikirannya orang yang kurang percaya diri itu adalah dia sedang dinilai oleh lawan bicaranya. Bahkan seringkali malah ketika diajak bicara, orang yang minder ini malah berusaha untuk menarik diri. Apakah kamu mengalami hal-hal seperti itu? Tanda berikutnya, selalu meminta maaf. Apakah kamu sering merasa kalau kamu harus selalu meminta maaf kalau ada sesuatu yang salah, padahal itu bukan salahmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman saat orang lain marah-marah dan kamu terdorong untuk minta maaf? Walaupun permasalahannya itu juga bukan salahmu. Tidak diragukan lagi ya bahwa seseorang harus meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya.
itu adalah hal yang baik. Tetapi orang yang kurang percaya diri itu meminta maafnya berlebihan dan terlalu sering, bahkan ketika dia tidak bersalah. Hal ini terjadi karena adanya keraguan dari dalam dirinya sendiri dan kurangnya keberanian untuk yakin kepada diri sendiri. Orang yang minder merasa harus selalu menyenangkan hati orang lain. Itulah kenapa dia akan selalu meminta maaf, ya. Tanda berikutnya, selalu mencari persetujuan dari orang lain. Apakah kamu selalu melihat komen orang saat posting sesuatu di sosial media? Apakah kamu selalu mengecek berapa jumlah suka dan tidak suka postinganmu? Apakah ketika ada orang yang tidak setuju dengan postinganmu di sosmed, kamu merasa terbeban untuk menghapusnya? Jadi begini ya, orang dengan kepercayaan diri yang rendah itu tidak mempercayai penilaian dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang kurang percaya diri akan selalu mencari persetujuan dari orang lain untuk membuat suatu keputusan. Keputusan yang dia buat itu akan selalu benar-benar didasarkan atas apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain inginkan, bukan dari keputusan hatinya sendiri, karena dia selalu merasa keputusannya itu tidak tepat. Kasihan juga ya jika tidak bisa menjadi diri sendiri dan akhirnya harus selalu menuruti apa kata orang, ya. Tanda berikutnya, menarik diri dari lingkungan sosial. Seberapa sering kamu menolak ajakan temanmu untuk berkumpul bersama? Atau saat reuni teman lama, apakah kamu tipe orang yang lebih suka menyibukkan diri dengan ponsel alih-alih bersosialisasi dan ngobrol dengan teman-teman lamamu? Orang dengan rasa kepercayaan diri yang rendah cenderung mengisolasi diri secara sosial karena dia merasa tidak cocok dengan lingkungan manapun. Selain itu, rasa negatif yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri sangat mempengaruhi tindakan penarikan diri dari lingkungan. Rasa percaya diri yang rendah secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan sosial kamu loh, ya. Kamu jadi memilih untuk mengisolasi dirimu dari lingkungan sosial, entah karena kamu takut ditolak atau sebab kamu merasa kamu tidak layak berkumpul dengan mereka. Ya, itu tadi beberapa contoh tanda-tanda orang yang minder atau tidak percaya diri, ya. Ingatlah ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita pun pasti pernah berada dalam fase seperti itu. Namun ingatlah bahwa kamu pun memiliki kemampuan dan talenta yang harus kamu syukuri dan kamu kembangkan sendiri. Kamu juga punya hak loh untuk dapat bersaing dengan orang lain. Percayalah dengan dirimu sendiri, ya. Apakah kamu mempunyai tanda-tanda yang disebutkan di atas? Atau kamu punya masukan tertentu atau pendapat lain? Kalau ada, tulis saja di kolom komentar ya. Oke? Baiklah, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mendukung kami dalam bentuk subscribe ya. Atau klik tombol like atau share juga boleh. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.